Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman. Apa kabarnya? Baik, kita kembali lagi bertemu dengan saya, Irwin Syukur Sugeng, untuk pertemuan ke-12. Kita akan membicarakan mengenai strategi tata letak atau layout, gitu ya. Nah, jadi pembahasan ini kan terdiri dari beberapa hal yang lebih mendetail, itu mulai dari definisi tata letak atau layout, juga pertimbangan dari desain tata letak itu sendiri, konsep dari tata letak atau layout itu, kemudian juga beberapa faktor-faktor mempengaruhi layout, dan juga faktor-faktor agar rancangan layout itu bisa menjadi lebih baik, kemudian juga jenis-jenis layout, dan juga nanti akan saya tambahkan beberapa hal-hal yang saya ambil dari sumber referensi lainnya, itu mulai dari denah instalasi, kemudian juga pertimbangan dalam menyusun denah untuk keperluan khusus, juga langkah-langkah persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan tata letak atau layout gitu ya. Baik, ini saya share dulu untuk materinya. Oke, di layar teman-teman bisa terlihat ya, bisa terlihat ini ya untuk apa namanya layar slide screen slide-nya. Oke, kita mulai dari definisi daripada tata letak atau layout. Apa sih dimaksud dengan tata letak atau layout ini? Jadi rata-rata itu kita bicara mengenai bagaimana kita bisa mengatur dan juga menempatkan tools, alat-alat, dan juga orangnya, tenaga kerjanya, dan juga tahapan-tahapan kegiatan dalam suatu proses produksi, baik itu proses produksi barang maupun jasa, kan gitu ya. Apa sih sebenarnya tujuan dari strategi tata letak ini atau layout ini? Ya pasti tujuannya adalah untuk membangun tata letak yang sifatnya ekonomis, yang dapat memenuhi kebutuhan persaingan perusahaan, yang dapat memenuhi kebutuhan daripada konsumen gitu kan ya. Nah, kemudian juga tata letak itu kita bicara mengenai apa, kita jadi bicara mengenai bahwa tata letak ini memiliki banyak dampak strategis. Jadi ada efeknya ya, ada efek di masa yang akan datang, karena tata letak itu menentukan daya saing perusahaan dalam hal mengenai kapasitas, dalam hal mengenai proses, dan juga dalam hal mengenai fleksibilitas kerja dan juga biaya, serta kualitas lingkungan kerja, kemudian juga kontak ya, kontak dengan pelanggan, dan juga bagaimana kita tata letak itu bisa juga merepresentasikan citra perusahaan atau company image. Nah, sebentar, ini saya mute dulu semuanya ya, karena ada yang masuk. Oke, nanti kalau ada yang mau tanyakan langsung silakan bisa ya teman-teman ya. Oke. Jadi kita bicara tata letak itu dampaknya strategis ya, karena menentukan dalam hal daya saing, kompetitiveness dari perusahaan itu sendiri, kemudian juga dalam hal kapasitas, ya, kapasitas produksinya, kemudian juga proses produksi, kemudian juga fleksibilitas. Itu dalam artian tata letak itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman, harus bisa mengikuti perkembangan dari perusahaan, dan juga harus bisa menekan biaya, kan, atau juga bisa meningkatkan kualitas lingkungan kerja, dan juga kita bisa bisa melakukan kontak dengan pelanggan, dan juga pastinya merepresentasikan cita perusahaan kita. Kemudian juga kita bicara mengenai apa sih pertimbangan dari desain atau tata letak itu sendiri. Jadi kita bicara mengenai utilisasi ruangan, utilisasi peralatan, dan juga orang, supaya supaya semua itu bisa dapat bersinergi dengan lebih baik lagi. Kemudian juga dibicara mengenai aliran informasi barang maupun orang yang lebih tinggi, yang lebih baik lagi, kan gitu ya. Dan yang ketiga juga bicara mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan moral karyawan supaya lebih baik lagi, juga kondisi lingkungan kerja yang lebih aman, uh, yang lebih nyaman, selain aman juga nyaman.
Kemudian juga interaksi dengan pelanggan, interaksi dengan klien itu kan lebih baik lagi kan gitu ya. Dan juga mengenai fleksibilitas, jadi bagaimana kondisi tata letak yang ada sekarang ini, apakah tata letak itu perlu dirubah, disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan atau disesuaikan dengan perkembangan perusahaan ke depannya kan gitu ya. Oke. Nah, kemudian selain dari itu kita juga perlu memperhatikan konsep tata letak atau layout gitu kan. Coba sebentar ada yang masuk dulu ya. Oke. Oke, nah konsep tata letak. Tadi konsep tata letak itu kita bicara mengenai bagaimana kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin ruangan, peralatan, dan juga tenaga kerja yang ada di ruangan tersebut gitu ya. Nah, kemudian juga kita bicara, yang kedua adalah bicara bagaimana kita bisa tata letak ini bisa memperlancar arus atau aliran informasi, dan juga bagaimana bisa memperlancar pergerakan bahan-bahan baku, dan juga bagaimana juga uh, tata letak atau layout ini bisa memperlancar gerak manusia. Kemudian yang ketiga, bagaimana ya, kita bisa meminimumkan biaya pengangkatan, bisa meminimize biaya angkut, juga bisa meminimize penanganan. Dan juga yang keempat, mempercepat dan juga melancarkan arus bahan bahan baku supaya bisa langsung masuk kepada proses produksi kan gitu ya. Lalu yang kelima, menciptakan kondisi kerja yang aman dan juga menyenangkan. Aman, nyaman, dan juga menyenangkan. Lalu juga bagaimana konsep tata letak ini dapat meningkatkan moral para pekerja dan juga pastinya bisa memuaskan pelayanan kepada pelanggan. Jadi dalam hal penataan keuangan. Jadi jangan sampai nanti apa namanya tata letak atau layout ini membuat konsumen itu merasa merasa sumpek atau merasa kayak ruangannya sempit. Jadi sebisa mungkin tata letak atau layout ruangan itu dibuat terkesan luas gitu ya kan. Kemudian juga kita bisa mengantisipasi perubahan di masa yang akan datang. Jadi perubahan perubahan bentuk perubahan dinamika perkembangan usaha itu juga yang dinamika dalam artian juga kedepannya perusahaan akan semakin berkembang kan gitu ya. Jadi pastinya kan kita beringinkan supaya perusahaan itu tetap berkembang di masa yang akan datang kan. Jadi tidak tidak hanya sekedar tahun 2 tahun tapi juga berpuluh-puluh tahun kan gitu ya. Dan ini menjadi ini layout ini harus bisa mengantisipasi hal tersebut gitu loh. Oke, jadi kita lihat juga apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi layout gitu loh. Yang pertama adalah tipe dari produk yang dihasilkan, apakah berupa barang ataupun jasa atau mungkin perpaduan antara barang dengan jasa kan gitu ya. Lalu yang kedua tipe dari proses produksinya. Jadi tipe-tipe dari proses produksi jadi ini berhubungan dengan teknologi yang akan digunakan, kemudian juga cara penanganan bahan, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan jasa lain yang dibutuhkan dalam hal penanganan bahan, apakah bersifat mekanik, otomatis, atau mungkin masih pekerjaan masih secara manual kan gitu ya. Kemudian juga bicara mengenai volume produksi, jadi penggunaan mesin-mesin dan juga energi yang selanjutnya akan mempengaruhi besar kecilnya biaya operasi kan gitu ya. Oke, nah jadi ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Jadi tipe dari produknya, kemudian juga tipe dari proses produksinya, apakah dia masih menggunakan masih manual atau otomatis atau masih menggunakan mekanik. Lalu yang ketiga adalah bicara mengenai volume produksi. Jadi terkait penggunaan mesin-mesin dan energi ini, jadi mempengaruhi besar kecilnya biaya operasi. Benar, kemudian juga ada beberapa faktor-faktor supaya rancangan layout ini bisa lebih baik lagi ya. Pertama pastinya bicara mengenai peralatan material handling yang akan digunakan seperti apa. Kemudian juga space dan juga kapasitas ruangan yang digunakan itu. Kemudian juga aliran informasi yang dibutuhkan itu seperti apa. Yang keempat juga bicara mengenai estetika dan lingkungan yang dibutuhkan. Lalu yang kelima bicara mengenai biaya pergerakan dari tempat kerja ke tempat kerja yang lain. Jadi misalnya dari hubungan pergerakan dari logistik ke proses produksi, dari proses produksi masuk kepada ke gudang kan gitu ya. Ada beberapa jenis layout yang bisa saya jelaskan. Yang pertama fixed layout.
Jadi penyusunan layout di mana bahan-bahan, tenaga kerja, dan juga peralatan yang dibutuhkan itu dibawa ke tempat produk yang akan dibuat. Sedangkan produk sendiri yang didesain, produk sendiri yang dibuat itu posisi itu tidak bergerak gitu loh. Contohnya misalnya seperti kayak pembuatan pesawat yang seperti kita tahu nih yang ada di gambar ini, pembuatan pesawat, terus juga pembuatan gedung, pembuatan rumah, juga pembuatan galangan kapal, dan juga setelah kita membuat jembatan, itu semuanya adalah kita jadi fix position layout. Jadi produknya itu diam di tempat. Misalnya, jadi kita mendesain pesawat, ya kan ya kita diam di tempat gitu kan ya. Mencoba misalnya kita membuat gedung, baik itu gedung salah seperti gedung perkantoran, apartemen, atau mungkin juga ruko atau bahkan cuma rumah, tetap itu kan jadi produknya itu diam di tempat ya. Dan sedangkan kita yang menuju ke sana, kita yang menghampiri produk tersebut gitu ya. Oke, lalu yang kedua itu adalah kita bicara mengenai proses oriented layout. Jadi tata letak ini berdasarkan proses. Jadi layout ini mengelompokkan orang-orang itu yang memiliki keahlian yang sama dalam satu kegiatan tertentu yang sesuai dengan keahlian mereka gitu. Misalnya kita apa ada beberapa departemen, misalnya departemen marketing, departemen IT, itu yang pasti itu kan semua itu kan dikelompokkan sesuai dengan keahlian mereka di bidang IT, keahlian mereka di bidang marketing atau promosi, atau juga ada departemen HR, ya pasti itu keahlian mereka, ada expertise mereka, dan juga job description mereka tuh semua itu terkait dengan human resources kan. Oke, kita lihat ada beberapa keuntungan. Misalnya keuntungan kita menggunakan menggunakan proses oriented layout. Jadi pertama keuntungan adalah fleksibel dalam melakukan beragam kegiatan dan juga meningkatkan kepuasan kerja karena pekerja ini tidak monoton, tidak membosankan karena adanya variasi dalam pekerjaan gitu kan ya. Nah, kemudian juga membatasi investasi karena tidak perlu ada yang mesin-mesin khusus. Tapi ada kerugiannya juga. Kerugiannya apa? Karena sana produk yang dihasilkannya itu bermacam-macam, maka biaya penanganan bahan tuh menjadi relatif lebih mahal. Lalu yang kedua, karena tenaga kerja ini bersifat tenaga kerja ahli, maka relatif akan lebih mahal gitu ya. Produktivitasnya relatif rendah karena mengerjakan berbagai macam produk. Peralatan yang digunakan itu seringkali harus kita setting ulang gitu kan ya. Setting ulang memakan waktu yang cukup relatif lama. Itu tergantung kepada seringnya kita melakukan kegiatan setting ulang tersebut gitu loh. Kemudian juga karena produk yang dihasilkan ini bermacam-macam, maka pengendalian itu jadi relatif lebih susah karena ya kita mesti QC beragam beragam item kan gitu ya. Kemudian juga produk yang dihasilkan ini bermacam-macam, maka persediaan juga relatif akan lebih banyak. Oke, siapa sih yang tanyakan? Kalau tanyakan silahkan teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat sini pada office layout. Jadi menempatkan para pekerja, peralatan, dan ruangan yang melancarkan arus informasi, aliran informasi. Jadi alat yang berguna dalam menganalisa pergerakan informasi dalam tata letak kantor itu adalah diagram hubungan atau relationship chart. Dan juga kita bicara mengenai retail layout. Jadi tata letak ini didasarkan pada ide bahwa penjualan dan keuntungan itu bervariasi bergantung kepada produk yang dapat menarik perhatian konsumen. Intinya bagaimana kita bisa menempatkan rak-rak dan juga interaksi dengan konsumen. Misalnya kalau kita berada di modern store, kalau mungkin sebagai misalnya modern store, baik itu mungkin minimarket ataupun supermarket kan gitu ya. Pasti tujuan utama itu adalah supaya kita bisa memaksimalkan keuntungan dan juga salah satu teknik adalah service scape, yaitu lingkungan fisik di mana jasa dapat dilakukan dan bagaimana lingkungan ini dapat memiliki dampak kepada konsumen dan juga karyawan. Misalnya kan kita lihat misalnya bagaimana kita bisa mendesain layout retail gitu ya. Jadi tampilan produk utamanya itu masih ya dengan produk komplement itu berdekat. Jadi produk utama dengan produk komplement itu saling berdekatan. Misalnya produk utama dari roti, produk komplement misalnya apa ya seperti mentega maupun juga misalnya meses itu rata-rata berdekatan kan gitu ya.
Jadi ada roti tawar, ada roti yang lain, roti manis, roti keju, roti coklat kan seperti itu. Kemudian juga kita bisa menggunakan tempat-tempat yang cepat dikenali untuk produk ya, produk kecantikan. Jadi misalnya tempat itu ada di depan, tempat itu yang lebih terlihat dengan mudah oleh konsumen. Gitu. Kemudian juga kita menempatkan produk-produk yang dikenal dan juga memiliki daya tarik untuk berbelanja tersebut di antara jalur-jalur apa di antara lorong-lorongnya itu gitu kan. Lalu yang keempat kita bisa menampilkan misi perusahaan pada awal ketika konsumen itu masuk ke ruangan retail gitu kan. Misalnya seperti apa ya belanja belanja hemat atau mungkin belanja hemat harga terjangkau itu kan semuanya merupakan misi-misinya si perusahaan jadi kayak tagline mereka misalnya ya belanja hemat harga pas kan gitu ya. Kemudian juga ada warehouse layout. Warehouse layout ini jadi kita sebuah tool design yang mencoba meminimasi biaya total dengan mencari kombinasi terbaik antara luas ruang dan juga bagaimana kita bisa menghandle bahan-bahan tersebut gitu. Komponen penting dalam tata letak ruang itu adalah hubungan antara tempat penerimaan, tempat, tempat pembongkaran dan juga dengan tempat pengiriman atau tempat kita memuat barang gitu kan ya. Ada beberapa cara-cara lain dalam menangani tata letak gudang, di antaranya menjadi cross docking. Jadi cross docking cara menghindari penempatan bahan ataupun barang-barang dalam gudang dengan cara langsung memproses saat barang atau bahan itu datang untuk diterima. Kemudian juga AIS atau Automatic Identification System, jadi Automatic Storage and Retrieval System, jadi digunakan untuk menempatkan persediaan yang terdapat pada lokasi yang terbuka dan prosedur otomatis yang biasanya digunakan dalam manajemen gudang. Customization, jadi menggunakan gudang untuk memberikan nilai tambah pada produk melalui modifikasi, perbaikan, kemudian juga pemberian label dan juga melakukan packing gitu ya. Kemudian juga ada product oriented layout, jadi mencari utilisasi karyawan dari mesin yang paling baik dalam produksi yang sifatnya kontinu dan berulang-ulang. Produksi produk dengan volume tinggi dan juga bervariasi rendah. Jadi misalnya seperti production line untuk Sony TV gitu kan. Dan biasanya menggunakan lini pabrikan, mesin berjalan dan lini perakitan untuk stasiun kerja. Gitu. Nah, kemudian ada beberapa ciri-ciri produk oriented. Ya, ciri-ciri produk oriented itu adalah pabrikasi. Jadi pabrikasi itu pembuatan komponen-komponen itu seperti serangkaian mesin-mesin, bagian-bagian dari produk. Kemudian juga assembly line itu pembuatan produk yang dibentuk dengan cara kita merakit komponen-komponen yang telah dibuat oleh perusahaan lainnya. Apa keuntungannya? Jadi misalnya keuntungan jadi misalnya kita produk yang dihasilkan itu bersifat asal. Jenis produk yang dihasilkan sedikit. Kemudian jika produk yang dihasilkan itu bersifat standar. Material handling itu relatif lebih rendah. Tenaga kerja itu tidak perlu orang yang ahli banget gitu. Produk yang dihasilkan sedikit bervariasi sehingga persediaan bahan setengah jadi itu dapat ditekan. Pengendalian relatif sederhana karena bersifat komputerisasi kan gitu ya. Oke, nah sampai sini mungkin teman-teman ada yang tanyakan monggo silakan sebelum saya masuk ke pembahasan berikutnya. Jadi saya akan coba kasih beberapa poin-poin yang saya ambil dari sumber referensi lainnya kan gitu ya. Silakan boleh tanyakan. Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Tidak ada, Pak. Yuk. Ini saya ambil dari buku lain ya, masih terkait mengenai strategi tata letak atau layout ya.
Jadi kita bicara instalasi denah, denah instalasi. Jadi pengaturan secara tepat untuk tata letak instalasi beserta peralatannya itu juga disebut dengan plan layout itu merupakan syarat penting karena apa ini hal ini erat hubungannya dengan efisiensi dan juga keselamatan. Jadi ada efisiensi dan juga keselamatan kerja. Ketika waktu operasi ketika kita masih jam-jam kerja gitu kan. Hal ini artinya apa? Pertama-tama jadi bentuk dan tata ruang bangunan instalasi ini harus sesuai dengan maksud kegunaannya maupun juga fungsinya kan gitu ya. Tujuannya diusahakan apa? Dengan merancang atau merekayasa sejak dari awal waktu sampai ketika kita melakukan mengkaji aspek teknis gitu loh. Itu secara basically itu menyiapkan dana instalasi meliputi kegiatan pengaturan letak serta juga hubungan antar fasilitas kan gitu ya. Jadi kan baik baik ketika misalnya untuk penampungan dan penyimpanan produk itu penyimpanan dan penampungan dan penyimpanan produk itu juga misalnya ada bahan mentah juga produk sampingan gitu kan ya. Peralatan untuk melaksanakan proses produksi, peralatan dan juga ruang gerak untuk handling material. Pengaturan tata letak instalasi hendaknya dilakukan sedemikian rupa sehingga apa? Sehingga diperoleh koordinasi sebaik-baiknya dengan variabel-variabel lain yang misalnya seperti apa? Ruang perluasan di masa yang akan datang, penghematan pemakaian utility, kemudian juga kita mesti memikirkan keselamatan personil dan juga kepada potensi bahaya kebakaran itu seperti apa, dan juga adanya premi insurance kan gitu ya. Nah, pada instalasi industri ini dinas serta jarak letak peralatan dan bangunan itu berpengaruh besar terhadap jumlah premi asuransi. Jadi penampungan dan penyimpanan tempat menampung bahan mentah, produk dan juga produk sampingan itu seringkali terpisah tuh cukup jauh gitu ya dari peralatan-peralatan proses produksi. Ya lebih-lebih juga nih material yang udah terbakar dalam jumlah yang besar kan misalnya seperti kayak ya kertas, kan juga itu materi-materi material yang udah terbakar kan gitu ya. Nah, kalau misalnya hal ini kita bicara mengenai materi yang cair, jadi material itu bersifat cair, penanganannya itu dari tempat penampungan ke tempat pengolahan itu nggak sulit gitu loh. Itu dengan apa? Dengan memompa melalui jaringan pipa yang disediakan untuk ya, untuk mendistribusikan cairan tersebut kan itu. Tetapi kalau misalnya berupa bahan-bahan padat, maka jarak antara kedua tempat tersebut harus diperhitungkan dan juga eh, supaya kita juga memperhatikan faktor keamanan, kemudian operasi dan juga bagaimana kita bisa menekan kos atau biaya. Itu merupakan bagian dari faktor ekonomi kan gitu ya. Kemudian juga untuk ruang peralatan dan proses. Produksi instalasi industri memiliki banyak peralatan ya untuk melaksanakan proses produksi atau manufacture gitu kan. Ya oleh karena itu dalam merencanakan dana peralatan itu hendaknya diberikan alokasi ruang yang cukup gitu kan. Jadi tidak terbatas hanya untuk tempat kedudukan masing-masing peralatan, tapi juga untuk ruang gerak operasinya. Dan juga bisa kalau kita melakukan maintenance atau pemeliharaan. Jadi pengelompokan peralatan berdasarkan atas fungsi yang sejenis sehingga kita bisa memudahkan operasionalnya dan juga melakukan efisiensi penggunaan tenaga kerja. Ruang untuk penanganan, jadi material kebutuhan ruang untuk penanganan material ini terdiri dari ruang untuk gerakan dan juga tempat peralatan dimaksudkan. Jadi seperti misalnya yang dari sebutin di atas tadi ya, material gas dan juga material cair dan gas itu relatif mudah penanganannya dibandingkan apa dengan misalnya apa ya dengan materi-materi benda padat. Misalnya kalau misalnya itu apa material gas ataupun cair itu kan kita bisa menggunakan pompa atau kompresor. Nah, kalau bagaimana material padat, itu maksudnya berarti kalau material padat maksudnya kita harus menggunakan conveyor atau kereta kan gitu ya. Dan juga pertimbangan dalam menyusun denah. Jadi ini menurut apa J.D. Riggs di tahun 1980 mengusulkan beragam pertimbangan perihal menentukan denah dalam desain suatu proyek. Jadi mulai dari denah untuk menurut production line, denah untuk produksi atau produksi gitu kan, terus denah untuk operation atau production gitu kan. Atau denah menurut production line, sini peralatan-peralatan untuk manufacture disusun sesuai dengan urutan operasinya. Jadi makanya
bahan mentah itu masuk ke dalam perawatan paling depan, kemudian di urutan terdekat sampai akhirnya keluar dari perawatan terakhir sebagai barang jadi. Terus juga yang kedua, denah untuk operasi atau produksi. Jadi berbagai macam produk denah ini dirancang untuk memproses lebih dari satu jenis produk. Dan sini mungkin terjadi arus material yang terputus-putus atau intermittent. Apabila memang dikehendaki, maka berbagai macam produk ataupun yang produk sengaja ini dengan interval yang bervariasi, maka ya denah denah dengan metode produksi ini merupakan pilihan tepat. Karena apa? Karena dia memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi untuk menanggapi fluktuasi permintaan gitu kan ya. Dibandingkan dengan yang tadi yang pada poin 1, maka jenah pada poin kedua ini membutuhkan luas ruangan lebih besar karena dalam proses manufacture-nya material atau produk setengah jadi ini harus keluar dari tempatnya itu untuk masuk pada penampungan sementara. Dan juga ada mesin dan juga tempat inspeksi secara utuh kan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, pertimbangan untuk dalam menyusun dana yang ketiga itu adalah dana untuk stationery. Jadi material di sini jadi peralatannya yang digunakan harus bergerak menuju material yang tetap berada di tempatnya. Jadi dana instalasi direncanakan untuk mengakomodasi sifat tersebut. Jadi hal ini dijumpai misalnya pada galangan kapal atau bengkel pengelasan di mana tukang las itu dan juga misalnya beserta peralatannya itu bergerak, sedangkan material itu dalam ini kapal tetap pada tempatnya kan gitu ya. Kombinasi denah pada instalasi industri mendapatkan kombinasi dari ketiga macam penjelasan di atas tadi ya. Jadi misalnya kan kalau denah pada poin 1 itu dianggap terlalu kaku, sedangkan denah pada poin kedua dan ketiga itu dianggap mahal. Dan tujuannya apa? Tujuannya ya supaya kita bisa dapat memelihara keluasan dan juga memproses produk dasar. Ya, sementara itu tetap diperoleh keuntungan-keuntungan dari streamline dan juga handling material yang tinggi gitu, yang tinggi efisiensinya. Dan makanya kenapa seringkali itu dijumpai pabrik-pabrik bahan rumah tangga. Jadi salah hal ini bisa ditemui pada misalnya beberapa pabrik-pabrik bahan rumah tangga atau mungkin dia pada alat-alat pertanian maupun juga pada bagian-bagian kendaraan bermotor kan gitu ya. Nah, kemudian denah untuk keperluan khusus. Jadi apa aja misalnya dari assembly island, jadi pengaturan tempat kerja yang tepat itu akan membantu implementasi konsep motivasi. Kemudian juga pada orientasi kepada pembeli atau pasar. Jadi titik berat dari denah atau efisiensi ini penggunanya itu juga penghematan ruangan itu seperti ya pada gudang penyimpanan barang tidak boleh gudangnya itu mati gitu ya. Tidak boleh misalnya gudangnya itu ternyata bermasalah kan ternyata tidak reliable kan gitu. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah ruang kantor. Ruang kantor itu kita bicara penekanannya pada tersedianya ruangan yang cukup bagi para pegawai maupun juga kelompok pegawai dan terpisah dari gangguan yang dapat merusak konsentrasi ataupun pemusatan pemikiran dari karyawan tersebut kan gitu ya. Oke, kemudian langkah pertama yang perlu kita lakukan ini kan langkah untuk tahap pengembangan dana itu pertama adalah rancangan garis besar dulu grand design seperti apa kan gitu ya. Kemudian juga peninjauan kembali supaya lebih akurat jadi terutama pada hal tempat, mesin atau peralatan yang urutannya itu sesuai aliran material dalam siklus produksi atau manufacture serta di ruang gerak untuk melaksanakan operasi dan juga pemeliharaan. Jadi setelah tahap ini ya akan diperoleh gambaran yang lebih jelas dalam bentuk yang semakin lama semakin mendekati keperluan sesungguhnya kan gitu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan memberikan perkiraan angka dimensi ruang bagi masing-masing komponen yang kalau misalkan kita jumlahkan akan memperoleh angka total ruang yang dimaksud. Alat bantu yang amat berguna dalam menyusun dana itu adalah menggunakan model atau miniatur. Model ini adalah merupakan bentuk visi proyek yang sesungguhnya dan yang akan dibangun dengan ukuran atau skala yang diperkecil gitu kan. Pembuatan ini dikerjakan bersama dengan desain engineering terinci pada
tahap implementasi fisik project kan gitu ya. Keuntungan dari pembuatan model ini antaranya adalah memberikan visualisasi yang nyata dan juga jelas mengenai dimensi instalasi yang akan dibangun serta bagian-bagiannya. Misalnya elevasi serta jarak peralatan atau mesin satu dengan mesin yang lain. Makanya dengan demikian pula arah dari rute pipa ini, arah dari rute pipa ini yang dibutuhkan. Ya. Nah, dari model tersebut kita bisa membuat gambar isometrik. Itu ya teman-teman ya. Gas mesinnya ada tanyakan mungkin monggo silakan. Oke, paling kita sampai sini ya. Kalau misalnya nanti ada yang menanyakan, monggo silakan. Ya, saya bisa dijapri di apa? Japri di WhatsApp atau di grup juga boleh silakan. Ya, kalau saya pamit undur diri dulu teman-teman semua ya. Saya sudah pertemuan 12 ini kita sudah selesai. Pokoknya tinggal saya coba tambahkan beberapa bahan-bahan saja ya. Tambahkan beberapa bahan untuk diskusi kan gitu ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.